Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan kita ambil dengan izin Allah Azza wa Jalla para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiamat di depan mata. Pertama, kiamat ada dua. Qiyamatun sughra, kiamat kecil. Yang kedua, qiyamatun kubra, kiamat besar. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil kalau datang kematian pada masing-masing orang. Mate batur berarti wah kiamat pin iya. Sebagaimana ungkapan orang Arab mengatakan, atau para ulama kita mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati maka kiamat baginya sudah tiba. Ini namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Dan ini bisa kita saksikan tiap hari. Bilang jelo, bilang mal, arak doang berita duka. Itulah namanya kiamat apa? Kecil. Yang kedua, kiamat besar. Dan inilah kiamat besar ini, hancurnya dunia ini, leburnya segala-galanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan hancur. Idzas samaa'u fatarat, langit akan pecah. Wa idzal kawakibun tatharat, planet-planet akan berjatuhan. Bintang yarak pin atas ulun tenene urah ahlapuna. Langit ini akan pecah belah. Semuanya akan berguguran. Lautan itu akan menyala. Subhanallah para jemaah. Laut ini ya genelap. Laut akan menyala. La ilaha illallah. Ini akan kita bahas insyaallah taala, karena ini bagian dari faedah dari suratu Al-Fatihah. Baik. Wa min hidayat, di antara kandungan dan inti dari suratul Fatihah, taqrirul iman bil yaumil akhir, menetapkan adanya al-imanu bil yaumil akhir, hari yang sangat besar. Manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan berdiri. Ahla putam botengang penjulun Allah taala, ya narak kancanta mertanggungjawaban amalanta. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita, sehingga tidak akan bergeser kaki kedua seorang hamba sampai dia ditanya oleh Allah 4 perkara. 1, umur, di mana kita habiskan, bangkat ke atau ibadah. Sampai apa? Beruntunglah orang ketika dia mati dalam keadaan apa? Ibadah. 2, wa an syababihi, masa muda, di mana dia poya-poyakan. Maka alhamdulillah para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, anak-anak kita sekarang sejak kecil sudah mulai belajar agama. Kita syukuri lengan becing wah tamang tapin pendidikan Islam, pendidikan yang mengajarkan mereka Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa muda ditanya oleh Allah. Yang ketiga, ilmu kita yang kita pelajari ini, bagaimana praktiknya, nggawe apa ya. Yang terakhir, yang keempat, wa an malihi, harta kita di mana, dari mana datangnya dan kemana dibawa. Imbe lengana loh embe tipakna, dari mana datangnya dan kemana disalurkan. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan dalam suratul Najm ayat 31, liyajziyalladzina asa'u bima amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Allah akan balas orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan amalannya. Mara basan tulokakno bagus tegawe bagus tadair, alengi tegawe
Lengi tedait. Baik kita kerjakan, baik yang kita dapatkan. Buruk yang kita kerjakan, buruk pula yang akan kita dapatkan. Waliyadzubillah. Suratul Fatihah di dalamnya menetapkan akan adanya hari kiamat. Digambarkan dengan seperti di hadapan mata kita. Dan ini kita ulang-ulangi setiap malam, setiap hari. Sampai berapa kali? 17. Apa itu? Maliki yaumiddin. Ay malik yaumul hisab. Penguasa, pemilik hari hisab wal iqab, ya, dan hari pembalasan. Kenapa dinamakan Yaumuddin? Karena manusia akan dibalas oleh Allah bergantung pada amalannya di dunia. Kumbe amalan tapin dunia nenek nono ahmuan talaun. Itu sebabnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada khaira falyahmadillah." Siapa yang menemukan dalam catatannya, hendaklah memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Siapa yang menemukan selain dari kebaikan, jangan cela siapapun kecuali cela diri sendiri. Bagus dait pe alhamdulillah. Alange dait pe ya ke pe salang batur. Kumbena wante jakne pe bilang jelono mumang pengajian lagu ya pe mele doang. Wante jakne pe jewang ke diri pe infak. Ma berkurang kepeangku. Biar narak jadi ongkosku. Ya aku harap aku kadung beli kopi. Ya narak aku kadung beli bijian nene. Maka hari-hari papah ngeteja mah ya narak tak kadung beli tumpian ke. Manjuran dia musim nyat datang nene tu kalon. La ilaha illallah. Jadi siapa yang menemukan keburukan di catatannya, jangan celah siapapun. Maka dinamakan dia Yaumuddin, hari hisab, hari pembalasan. Karena Allah Azza wa Jalla Ad-Dayyan, yang maha membalas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas atau Unais, Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat bagaimana gambaran hari kiamat itu para jamaah. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati aw qala al-ibad uratan ghurlan buhma. Hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, ngurasang isi Allah Ta'ala lengan kuburanta. Dibangkitkan dari kuburannya bagaimana? Urat, bertelanjang, besengkaro, yak naulak ngadu pakaian, tidak berpakaian, sehelai kain pun tidak ada, dan manusianya besar-besar. Ya kebebiak sugul legantian ina najak becing. Ada man nitang kita na ya na bekereng papa. Gagah rua na biak nene masyaallah tu ka. Ya. Bengak ita lah mensugul bebiak langsung bekereng gitu ke. Mah bengak nene jak bekereng beleang le nah duka. Ini yang mengherankan, apa manusia besar keluar dari kuburan dalam keadaan tidak berpakaian sedikit pun. Kemudian Nabi mengatakan ghurlan, tidak dikhitan, ya narak bersunat. La ilaha illallah. Buhman, tidak membawa apa-apa, ya narak kita kilanja. Kados apa ni nih? Langsunan jauh tiang. Narak ke langsunan tu nujaya. Tidak ada. Datang dengan tanpa sehelai kain pun, datang tanpa alas kaki, datang tidak dikhitan, datang tidak membawa apa-apa. Thumma yunadihim, lalu di sana Allah memanggil kita. Ngubinna tele Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Yasma'uhu au bisautin yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud. Suaranya Allah yang memanggil hari kiamat para jamaah. Yang dekat dengan yang jauh sama terangnya.
I rapat no jelas, I jauh no jelas. Dan ini menunjukkan Allah berbicara layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluk berbicara. Rukat Allah Ta'ala ya, yakna pada mara angkun makhluk rukat. Allah berbicara tidak sama dengan makhluknya bicara. Ini buktinya. Nah, coba kalau kita dengan tengone de bertes-tes diri pin masjid ini tes 1 2 tes 1 2 kumbe beterang apa ya suara nah. Padahal sudah pakai loud speaker bahasa Inggris niki itu aja loud speaker loud speaker pembesar suara, bahasa Arab mukabbirus saut pembesar suara. Allah tabaraka wa ta'ala yang dekat terang, yang jauh terang. Maka cara Allah berbicara tidak sama dengan cara makhluk. Anal Malik, di sana Allah akan mengatakan akulah raja hari ini. Anad Dayyan, aku yang akan membalas hamba-hambaku. Wala yambaghi, nah ini adilnya Allah Azza wa Jalla, ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin, para pemirsa, para pendengar. Adilnya Allah Azza wa Jalla, la yambaghi li ahadin min ahlin nar an yadkhulan nar walahu inda ahadin min ahlil jannati haqqun. Penduduk neraka, itama neraka, dia tidak akan masuk neraka kalau masih dia punya hak pada penduduk surga. Jadi kalau ada penduduk surga pernah menzalimi penduduk neraka, tidak mungkin penduduk neraka itu masuk neraka sampai diambil haknya dulu dari penduduk surga yang menzaliminya. Misalkan penduduk surga sudah menampar dia, tempelek nah ya, tanpa hak. Nah, yang ditampar penduduk neraka niki nggak akan masuk neraka sampai ditampar dulu penduduk surga ini, baru dia masuk ke neraka. Adilnya Allah Azza wa Jalla. Maka lihat para jamaah, padang mahsyar, setelah padang mahsyar sirat, setelah jembatan lagi ada titian arak malik teteno. Proses para jamaah, proses betul. Di dalam surga ya ada disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang Ansor. Allah katakan ya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Ya Allah, melentiang betanduran nuka. Kok bengak aja penduduk surga begitu ditanya apa maumu, katanya saya ingin bercocok tanam. Bagaimana? Langsung dilepas biji-bijian, langsung berakar, langsung besar, langsung berbuah, langsung matang. Entalat, berakar, beli, berbuah, masak. Ya Allah. Ada lagi ditanya, apa maumu? Ya Allah, melentiang beriang anak nuka. Saya mau punya anak ya Allah, katanya. Langsung istrinya hamil, langsung melahirkan, langsung besar anaknya. Ini kalau sudah masuk surga. Tapi kalau di padang mahsyar proses panjang. Nah ini dia ya, lewat orang masuk surga ini di atas sirat, masih menunggu di jembatan atau titian titik, masih menunggu. Kenapa? Dia harus berikan orang penduduk surga haknya dulu, penduduk neraka haknya dulu, sehingga kalau sudah bersih barulah Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini dia keadilan Allah membalas hamba-hambanya kelak pada hari kiamat. Baik, sebaliknya ya, wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhula al-jannah wa li ahadin min ahli an-nar indahu haqqun hatta aqassahu minhu hatta al-latmah. Tidak bisa penduduk surga masuk surga kalau dia punya hak pada penduduk neraka.
Dia harus ambil dulu haknya penduduk surga ini dari penduduk neraka, baru masuk surga. Ini adilnya Allah, sampai tempelengan tamparan. Misalkan penduduk neraka sudah nempeleng penduduk surga. Sebelum penduduk neraka masuk, stop. Penduduk neraka, di dunia engkau sudah menampar penduduk surga dan belum dibalas. Sebelum engkau masuk neraka, dia membalas dulu. Tempelek baru natama surga, baru natama neraka. Ditampar baru masuk surga, baru masuk neraka. Ini adilnya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Maka Allah itu apa? Ad-Dayyan, dia maha membalas. Qala qulna kaif ya Rasulullah, kata sahabat, kalau seperti itu bagaimana datang kepada Allah uratan ghurlan buhma, tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak membawa apa-apa. Lantas apa yang kita bawa? Beras ya nara, kelambi tas ya nara, tidak ada duit ya nara kepe yang lear, tidak ada emas perak, bapak lagi ke sampi jaran sepeda motor, ya, bahkan ada itu dimasukkan di TV itu apa tuh, di Facebook itu ada yang mati dia berwasiat sama motornya dimakamkan. Coba Hondana milu taman talep. Ingat para jamaah, Nabi mengatakan buhma, datang kepada Allah tanpa membawa apa? Lantas Nabi ditanya, apa yang kita bawa? Bil hasanati was sayyiat, datang membawa pahala atau datang membawa dosa? Enggak ini wah modal ta. Ibu-ibu ya narak lain, jauh pahala atau jauh dosa. Laun tebetok keran itu. La ilaha illallah. Mengerikan ini para jamaah. Jangan sampai lelah-lelah beramal baik, tahu-tahu pahala kita hadiahkan kepada orang lain. Baik. Surat yang mulia ini telah menetapkan al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, maliki yaumiddin, rajanya atau pemilik penguasa hari pembalasan. Maka oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari pembalasan kelak tentu manusia itu terbagi secara umum menjadi dua. Satu muti', ada yang taat, merekalah ahlul jannah, penduduk surga. Sebagaimana hadis Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Ahlapu pada gintama surga kecuali yang nameleno. Mah bengak ini aja barak batur yang namele tama surga. La ilaha illallah. Qila ya Rasulullah man ya'ba, ya Rasulullah, sahabat pun bertanya pula, siapa yang enggan? Ayak namele nono. Qala man ata'ani dakhalal jannah, yang patuh kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang enggan, yang durhaka kepadaku, itulah dia orang yang enggan masuk surga. Ayak na taat pinaku baya nono yak na mele tama surga. Bekumbe kapo penggeto bensilang lek na binta iya pe sedut kepe yang pen sedut na doang. Pokoknya pelelah jama. Ya.
wala tubadzir tabdzira, jangan menghambur-hamburkan harta, tetap pula dihambur-hamburkan. Bekanang kena ayu dua yu nene jae balu wala siu selai toang pe tembako senang nono ka pira satak nono pe kelas bawa nono jaga ibu-ibu ngkurangin na terbelintara simpelon. La ilaha illallah. Ya, jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ada yang tidak mau, yang durhaka kepadaku. Disuruh mengikuti wa anna hadzal sirati mustaqima. Ini jalanku yang lurus. Tapi masih juga beda-beda langan itu nenek jae. Laun kah terkait itu mah pin dunia ya terkait bapak lagi pin akhirat ke di dunia tak kita ketemu para jamaah, yang mana di akhirat saja. Di dunia kita di satu rumah. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, hari itu orang akan lari dari ibu dan bapaknya. Enangna inana, ema enangna bapakna ka. Balik penene. Ini satu rumah. Jadi yang tidak mau, yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah muti', yang taat, ini yang dijanjikan surga Allah azza wa jalla. Yang kedua wa'asin, manusia ini terbagi menjadi dua. Yang kedua apa? Maksiat. Dan ini fariqun fis sa'ir, mereka itu berada di neraka wal iyadzu billah. Nah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, demikian juga di dalam suratul Fatihah itu ketika dibagi ya secara terperinci, qismun muna'am alaihim, pada hari pembalasan itu kita akan melihat ada satu bagian yang dikasih nikmat. Siapa mereka? Ahlul iman, orang-orang yang bertauhid, ahlus siratil mustaqim, orang-orang yang berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabat, jalan para tabi'in, jalannya orang-orang yang soleh yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fariqun fil jannah, merekalah penduduk surga. Karena Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah teman terbaik. Begitu diperincikan di dalam suratul Fatihah. Kelompok yang kedua yang asin, yang maksiat, dan ini diancam dengan neraka. Qismun maghdub alaihim, kelompok yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla, kelompok yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Ingat, dimurkai oleh Allah pasti ancamannya neraka. Tidak ada ceritanya dimurkai oleh Allah tamang surga, tidak ada. Maka lihat ketika Allah azza wa jalla berbicara tentang membunuh orang beriman, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannama, balasannya neraka jahanam, ya, khalidan fiha wa ghadiballahu alaih, kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya. La ilaha illallah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengancam bagi orang-orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaih, Allah marah kepadanya.
balasannya jahannam. Maka maghdubi alaihim ini adalah maksiat, dan maksiat besar. Tahu yang benar tetapi tidak mau mengamalkannya. Maka mudah-mudahan para hadirin, setiap kita menuntut ilmu niki, ada ilmu yang kita ketahui, kita berdoa kepada Allah bisa kita amalkan. Tabau gamak gawe iya, itulah dia amalun saleh, amal yang makbul. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian bagian yang ketiga secara terperinci yang maksiat, yang disebut fariqun fis sa'ir, di neraka, dhalun, sesat, munharifuna 'anis siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, maka mereka ini akan dikumpulkan oleh Allah ke tempat yang sama. Sesat, dimurkai oleh Allah. Di mana dia? Wa fariqum fis sa'ir, sebagiannya berada di dalam api neraka. La ilaha illallah. Maka sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menyebutkan, irtahalatid dunya mudbirah. Hadirin, dunia ini berjalan meninggalkan kita. Ngenang naita dunia nu. Wartahalatil akhirah muqbilah, akhirat itu datang kepada kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, dunia punya pengikut, akhirat punya pengikut. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat, pengikut-pengikut akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia, kalah le dunia. Hati-hati nih para jamaah. Ya, kumbena ke baita ke nenek pen sembalun nenek, ujian Allah luwe penita. Hilang gempa, manusia datang. Tentu ke? Ya. Ampok sampai pe kalah doang, bah. Mau ba ahad nenek doang ya tiang ngaji, berjemaah aja ngaji tiang. Malik jemaah datang. Mah tiang Rabu. Ya Allah. Ingat, fal yauma amalun wala hisab. Hari ini kita hanya bisa beramal. Belum ada hisabnya, belum ada balasannya. Tetapi besok wa ghadan hisabun wala amal. Hanya kita dihisab, tidak ada kesempatan untuk beramal. Padahal minta manusia ini, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Sejelo doang ya Allah Ta'ala, sehari saja. Ternyata tidak bisa para jemaah. Kalau sekiranya bisa, mungkin lebih bisa kita minta kepada Allah, masa tua dikembalikan ke masa muda. Menyambung hadis yang tadi para jamaah, Allah membangkitkan kita dari kuburan kita dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ayanzuru ba'duna ba'dha? Apakah kita akan saling lihat?" Ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Urusan akhirat itu lebih dahsyat dari itu. Goyo nara anganta kagel liolai. Tidak akan ada terpikir untuk saling lihat, karena hari itu likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nui yughni, masing-masing akan sibuk dengan urusan kita. Marabasano, aku benene kumbe selamat ke apa ya kutuang. Itu yang akan terjadi pada jamaah. Maka oleh karena itu tadi pembukaannya sehat, manfaatkan. Jangan sampai sudah sakit baru kita melentiang rajin nengkajae.
Lagu apa? Wah sakit, wah. Manfaatkan para hadirin rahmati Allah azza wa jalla sebelum tiba hari itu, yang mana hari itu kita akan hanya membawa pahala atau membawa dosa. Kita akan membayar dengan pahala atau membayar dengan dosa, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu madlamatun inda akhihi falyatahallalhul yaum." Siapa yang pernah berbuat kezaliman kepada saudaranya, hari ini hendaklah minta halal. Ka pin dunia ini gete yang kuna petuan Allah tiang jauh ya antap nono pin bangkat no mah kumbe bah jambak ruana ngkakan tiang halal selesai pegenti doang ya bah harus ganti bepira kajina 5 yuah bayar. Kenapa? Ketimbang hari kiamat, kalau punya pahala mau bayar. Kalau punya pahala. Bedeang ke ita paya, punya apa tidak? Kalau punya syukur, tapi kalau tidak punya, oh kalau begitu dia punya dosa pindah ke kamu. Jadi kita akan bayar dengan pahala al-hasanat was sayyiat. Itu sebabnya Nabi SAW ketika bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya Rasulullah, sahabat mengatakan yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta abu jamak kah? Bersih. Nabi menjawab, bukan. Muflis itu di hari kiamat datang membawa pahala sebesar gunung. Pertanyaan, apa yang kita laksanakan supaya bisa pahala kita sebesar gunung? Apa yang kita kerjakan? Ibu-ibu, apa tegawe ati temuan mara gunung pahala anta? Apa jawabannya? Berapa orang? 1 orang. Salat jenazah sahih? Tentu kapaya? Masya Allah, salat jenazah itu kalau salat saja ditambah memakamkan 2 gunung, apalagi na telu mate betelu kali 2 wah. Masya Allah, belagu ya ke mudahan kena luik mati ni ku pahala angku tu kalon. Maka lihat di Mekah tu para jemaah 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Cuma kan sayang di Mekah mungkin jarang bisa mengantar jana. Paling tidak kan sholat kali 6 dong 6 gunung kita dapat. La ilaha illallah. Tetapi apa? Waqad syatama hadza, di dunia sudah mencaci maki ini. Wa daraba hadza, di dunia dia sudah mukul seini. Wa qadhafa hadza, di dunia dia sudah menuduh seini. Wa qad safaka dama hadza, di dunia dia sudah menumpahkan darah seini. Fayu'ta hadza min hasanatihi, di sana dia mulai bagi-bagi pahala. Bayak ke pengen bagian ya Allah Taala. Oi pe besang pe pelit laun. Pen dunia be 10 ya. Allah yang akan bagi. Mungkin kalau kita bisa pelit para jamaah, Allah yang akan bagi, dibagi sama Allah, dibagi hatta idza faniyat hasanatuhu, sehingga kalau sudah habis pahalanya, belum habis kezalimannya, maka dosa orang-orang yang terzalimi dipindahkan kepada dia. Inilah dikatakan apa? Muflis, bangkrut. Maka oleh karena itu para jamaah, jaga amal soleh kita ini. Kita sudah menuntut ilmu, amalkan dia, laksanakan dia, praktikkan dia. Tinggalkan ghibah, tinggalkan caci maki, tinggalkan memukul tanpa hak. Banak tengkura kumbe ke anak tayat namanya salat. Bapelan yang ya kumbe nurja. Tapi ingat syaratnya 10 tahun. Ya.
Kalau dia tidak mau, wadribuhum, pukul, tetapi pukulan memberikan pendidikan. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir ini, kiamat ini, ala darajatain, 2 tingkatan. Pertama, wajib ada pada setiap muslim. Iman yang wajib ada. Seperti apa? Meyakini adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, dan seluruh berkaitan dengan peristiwa-peristiwa hari kiamat. Ini harus ada. Ini adalah tingkatan pertama. Kalau tidak ada iman ini, kita tidak Islam. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ya, yaitu apa? Al-imanur rasikh, iman yang mendalam tentang hari kiamat. Sehingga apa? Dengan iman yang mendalam ini kita siap-siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendorong kita untuk beramal saleh. Ini tingkatan lebih hebat. Jadi bukan sekedar takutlah nagin datang duka kiamat, lagu ya pemilih tobat. Nah, ini tidak berguna ini. Jadi kalau iman yang pertama membedakan antara muslim dengan karena orang kafir tidak percaya hari kiamat. Lihat dalam surat Yasin, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa menghidupkan tulang benulang yang hancur lebur? Tidak percaya. Nah, kita orang beriman wajib percaya hari kebangkitan, hari pembalasan, peristiwa-peristiwa hari kiamat. Yang lebih hebat lagi iman kita kepada hari kiamat niki para jamaah, setelah kita mengimaninya terdorong mengerjakan amal soleh, terdorong meninggalkan amal-amal rusak, amal-amal maksiat. Ini derajat yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai waktu dia tidur dia ingat terus hari kiamat ini. Nabi kalau tidur tangan kanan diletakkan di pipinya sambil berdoa, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari siksamu dikala engkau membangkitkan hamba-hambamu. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja muqaddimah yang berkaitan dengan beriman kepada hari kiamat, atau hari kiamat di hadapan mata kita. Ini mudah-mudahan bukan sekedar beriman, tetapi apa? Mendorong kita untuk beramal soleh, membuat kita takut melaksanakan perbuatan salah. Saya kira demikian. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah saya menolak ikhwan yang ternyata ikhwan ini terkenal sebagai Abu Nazor yang berjanji menikahi setiap akhwat? Ah, ini kenanan ini. Ada seorang laki-laki, ya, dia itu tidak pernah jadi menikah. Ahlapuna anak batur kita na. Marangkon batur yakin beli sampai korban lagu iya payu. Yang seperti itu ya jangan dikasih para jamaah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau sedang berada di tengah hutan, pakaian semua kotor, wajibkah kita sholat? Wajib. Kotornya karena apa? Karena lumpur. Bukan kotor itu dalam agama sekedar dekil. Ya, jadi kotor itu najis. Kalau ternyata tidak ada kecuali itu, tetap kita wajib ibadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Pertanyaannya karan kebatilan, beyak kena orang kebatilan. Dan batil itu adalah agama yang dibangun atas dasar hawa nafsu, pendapat manusia, bukan dibangun atas dasar dalil. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Ustadz, kenapa Allah memanggil orang-orang mukmin di dalam surat cintanya kepada hambanya? Apa kenukan ini? Semangat saya dalam beribadah terkadang naik terkadang turun. Apakah ini jadi indikasi kemunafikan? Ya tidak, tapi ini menunjukkan bahwasanya iman itu memang bisa bertambah, bisa berkurang. Allah taala ala wa alam. Hukum memandikan mayat terus ada imbalannya. Kita katakan sholat enggak perlu pakai imbalan. Maka oleh karena itu para hadirin, jangan jadikan tradisi. Memandikan itu kewajiban. Arak kepembe tupak sholat. Mainae buat tiang sholat lebih bimbe kupak tiang. Allah yang kasih. Memandikan jenazah juga Allah yang kasih pahala. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah wanita mengantar jenazah? Tidak boleh. Dia disuruh sholat saja. Apa kata Ummu Atiyah? Nuhina nittiba'il janaiz. Kami dilarang mengantar jenazah. Hadis yang lain Nabi mengatakan, irji'na laisa lakunna ajrun. Wahai wanita yang mengantar jenazah, pulang kalian tidak dapat pahala. Berarti apa? Cukup kalau sholat asli muan nepe pahala. Nah kita niki ya persis sabda Nabi dalam Sahih Muslim, akan datang suatu kaum yaquluna ma la yaf'alun, dia akan berucap apa yang tidak dikerjakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan dia akan berbuat apa yang tidak disuruh. Insuruh lek Nabi pe salat kakak, ya na salat. Imbalan silang lek Nabi ya pe loh kubur lah, loh kubur. Banene man aba nunuah. Inilah dia orang-orang yang enggan. Babang aja ana babatur luwe ana babatur luwe Nabi enggak sai. Jadi kita ikuti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita ingat mati kalau begitu? Ingat mati itu banyak caranya. Pergi tak tu mati, bayi ingat tepe mati. Pula apelah kubur. Ya, apalagi sekarang sebentar berita mati corona, mati belanggaran. Jadi khusus mengantar yang tidak ada. Adapun ziarah ini kadang-kadang saja, tidak boleh wanita sering-sering ziarah kubur. Kenapa? Mereka mendapat laknat kalau keseringan para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Hukum orang tua yang memukul anaknya di bawah 10 tahun tidak boleh. Ya, yang disuruh oleh Nabi itu kalau berumur berapa? 10 tahun. Itu pun pukulan mendidik. Wallahu taala ala wa alam. Apakah para pemimpin yang makan hak rakyatnya akan dihakimi juga hari kiamat? Semuanya. Tetapi ingat, pemimpin itu cerminan dari rakyat. Kak kepesalang pemerintah doang. BP salah aneh. Bayak nih peja baita kayak. Ya. Jadi ya pemimpin itu tidak baik karena kita yang tidak baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian yang zalim di atas yang zalim karena perbuatan mereka sendiri. Jadi ketika kita menginginkan pemimpin kita baik, kita dulu yang di bawah jadi baik. Apa sebab baiknya? Inilah dia, belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, praktikkan cara Nabi SAW. Sebab apa? Ini sebab baiknya para sahabat. Ini sebab baiknya para sahabat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah perempuan mandikan jenazah mendapat pahala juga? Ya dapat. Kenapa tidak dapat para jamaah? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada lagi pertanyaan? Baik, kita jawab. Pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kalian sukai, 2 atau 3 atau 4. Jangan dan. Ya, 2 dan 3 dan 4. Besiwak jarinan ini. 9 jadinya kan? Wa itu di dalam Al-Quran dalam ayat ini artinya atau. Ini khusus untuk kita. Itu pun kalau kita mampu adil menginapnya,
adil nafkahnya. Tapi kalau tidak bisa berlaku adil, maka apa? Kak nasara-sara pegawe. Bagus riri dah Pelewas nih pelon. Bayak ke batur jaya pin balik no pe. Nah, Nabi SAW itu khususiat namanya, boleh lebih dari khususiat. Ya nabau teturut nono jaya asala beli itagin nurut ya jaya. Nah, dan jangan sampai juga papah imai ja turut ta Nabi. Ma betetukan ini jaya. Ya pas yang enak ikut Nabi, sunnah Nabi, menikah sunnah Nabi. Papa hilain ja maka kepegawe nenek ya narak dalil nau bemele yang kue. Jangan kerjakan ini tidak ada dalilnya dalam agama, ini nambah-nambah dalam agama. Beke ketahuan li aku nu kalau ya, masa kamu lebih pintar dari saya katanya. Sebelum kamu lahir saya sudah hafal hadis itu. La ilaha illallah. Itu dia. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Pak Kadus bertanya, rajin saya sholat semuanya. Terus tapi ada salah-salah saya. Bisakah dimaafkan oleh Allah asal bukan dosa syirik? Kalau bukan dosa syirik, insya Allah ada harapan. Maka oleh karena itu terus belajar tauhid. Wallahu taala ala. Yang kedua tadi dari Reban Tebu bertanya, bagaimana katanya saya punya utang tapi malu untuk mengatakannya. Jangan begitu, ngambil uang orang tidak malu, bayarnya malu. Inilah susahnya kita ini para jamaah. Harus dibayar, kalau tidak mau dibayar maka siap dibayar dengan api neraka. La ilaha illallah, berat utang nih para jamaah. Nabi tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Wallahu taala ala wa alam. Bukan karena junub, bolehkah berwudu sebelum mandi besar? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Masalah TT Siratul Mustaqim. No, pendengar no. Apa TT itu jembatan itu ampel ke atau aur? Maulah kita leka nuka. La ilaha illallah. Sirat itu bambu atau apa nuka supaya kita enak jalan katanya. La ilaha illallah. Abu Sayyab. Abu Sayyab, Nabi sebutkan tentang sirat itu apa? Ahaddu minas saib, lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari urat bulu. Itu dia, hanya Allah yang tahu bagaimana. Tapi ini gambarannya disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan besi, bukan beton, bukan aur, bukan ampel, apalagi kegerenggeng. Molah kita lekain nuka. Jadi kalau kita berbicara urusan akhirat Abu Sayyab, jangan terpikir urusan buang sudah urusan dunia itu, ini akhirat. Demikian juga ketika kita berbicara tentang Allah, buang sudah makhluk ini Allah. Jelas Abu? Ya, mohon maaf para jamaah, ya wah. Cukup sudah pengajian kita nih para jamaah. Mapetuan ba urung telon ngaji nih, telung dasan 6 nenewah. Ya, masalahnya apa? Jauh ini malam ini di Jangkong para jamaah. Ya, nanti lagi kita lanjutkan hari Ahad insyaallah pekan depan di Masjid Nurul Falah Pekadus. Siap? Sangke. Baik, demikian 2 kali melihat duka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.